beberapa orang bilang founder atau creator Astra International Buddhist Community. Kita pun ada meditasi. Ternyata meditasi di sini unik ya. Atau mungkin ada beberapa boleh sharing deh. Gimana sih tadi pengalaman meditasinya? 1 atau 2? Gak ada yang mau sharing? Mungkin bingung juga mau sharing apa ya. Oke lah, anak-anak kuliahan ngerti lah. Katanya lagi nge-hack mau was. Dibilang kok iya nih kok dadakan. Will, dia mau was nih. Biar semangat menghadapi was. Soalnya status-status di BB-nya pada galau-galau semua. Oke, ngerti ya. Nah, ini boleh mundur ke belakang kalau mau dekat. Nah, ada yang tahu nggak uniknya? Bisa ke sini ya. Soalnya kayak feedback sana. Ada yang tahu nggak uniknya kenapa sih tadi itu? Oh, ini. Cek dengeran nggak di belakang? Dengeran ya. Uniknya apa sih? Uniknya lagi meditasi. Apa singkat? Jadi ada yang bilang singkat nggak juga. Jadi biasanya 5 menit pun cukup. Tapi menariknya, nah, kalau di Astra International, saya biasanya ada lagu, saya bawa laptop tapi mungkin next time karena waktunya nggak cukup, kita yang poinnya aja. Lagunya tuh, kalau yang pernah denger yang Sabe Saka Bawaku Bisa dan seterusnya. Ini lagi meditasi tiba-tiba terdengar suara azan bira. Something good, something menarik. Tapi itu salah satu metode meditasi yang menarik. Mungkin kapan-kapan boleh dites lah. Kita pakai Sabe Saka Bawaku Suki Kata dan yang lain. Karena kan namanya lingkungan kuliahan kan agak berisik ya. Kalau di kantor pun kadang kalah teriakannya sama yang saudara kita di Kristen. Oke, balik lagi. Emang kapan sih ujiannya? Minggu tenang lagi. 30 ya. Oke, sebelumnya belum perkenalan diri, perkenalkan dulu. Saya Victor Osman, biasa disebut Ovik boleh, atau Vos, ya atau Victor. Tapi yang tadi sih paling gak bener, maaf Victor Osman. Gitu kan? Enggak. Kita masih enjoy aja lah. Ya, itu. Nah, mungkin ada teman-teman sempat ngedengar, sempat tahu hipnosis, hipnotis. Ferdi. Mana? Hipnotis. Ferdi. Gak tahu. Kurang tahu. Belum, nggak pernah nonton TV tuh ya, orang hipnotis bisa tidur. Oh, pernah. Hipnotis. Ada yang pernah terhipnotis? Belum. Ada yang mau ikut. Ada yang pernah ikutin sesi workshop, pelatihan, seminar tentang hipnosis? Belum. Ada. NLP? Dia pernah ada NLP? Neuro Linguistic Programming? Gak ada yang tahu juga ya? Gak ada, gak apa-apa. Itu bagus soalnya. Jadinya ntar kita bisa sharing bareng. Nah, ada yang saya sebutkan, oke, agama Buddha, dia tahu? Tahu. Oh, kalau nggak tahu semua nih, bukan kayak gitu dong. Oke, sekarang ambil bukunya deh. Yang tadi buku penuntut kebaktiannya, kalau yang ada dibuka, halaman pertama aja deh. Baik pertamanya dibacain. Kata pengantar. Loh, kok jadi baca buku ini? Bukan dapat dari sana, ini dapat dari sana makanya. Kita baca bareng-bareng ya. Setelah kata pengantar. Agama jalannya mempercayai saja, tapi juga menganjurkan para penganut untuk membuktikan kebenaran dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya bilang segalanya mendadak, dan buat saya apakah ini problem gitu kan? Ya, saya sempat sharing, there is no problem, it's only challenge. Kalau teman-teman menganggap UAS itu problem, enggak, itu tantangan. Saya pun ditawarin Willy, belum 3 watt belum siapin apa-apa atau enggak, itu challenge malah jadi tantangan, dan itu feel good. Balik lagi yang kita baca apa sih sebenarnya poinnya? Agama Buddha mengajarkan kita untuk, kalau teks pendeknya itu apa tuh ya? Come, see, prove it. Hipasiko kan? Hipasiko. Jadi sebenarnya kalau dibilang UAS itu menakutkan, kalau dibilang ini, pernah dengar nggak? Salah satu dalam ajaran Sang Buddha pernah bilang, guru agung kita, apa yang kamu lakukan, itulah yang akan kamu tuai. Bibit yang kamu tabur, yang akan kamu tuai. Dengarnya di mana? Di Alkitab. Ini salah satu insight, karena sebelumnya Sang Yesus pun pernah sempat belajar dengan guru
Tapi intinya pokoknya ada halnya baik. Dan kalau teman-teman bingung, kenapa UAS itu bingung? Sebenarnya mungkin udah tahu sendiri jawabannya kan. Yang bingung kenapa? Apa karena nggak belajar atau apa? Intinya itu. Tapi balik lagi, kalau kayak gini agak ini ya. Saya kasih pilihan. Karena kalau aku biasa suka selalu sharing. Hidup adalah pilihan. Life is a matter of choice. Benar ya? Kalian ada di sini dibandingkan mungkin pergi keluar, itu adalah pilihan. Saya ada di sini dibandingkan saya mungkin lagi jalan-jalan ke mall, itu juga sebuah pilihan. Kalian di sini mungkin ada yang belum makan siang atau apa, itu sebuah pilihan. Karena pilihannya saya berikan kepada kalian semua. Satu, mau tetap seperti ini, jadi ya mendengarkan. Atau yang kedua, mau benar-benar praktek dan benar-benar jam-jam ini nih, yang detik-detik ini. Kenapa saya selalu liatin jam? Karena ya itu dia. Saya pun masih ada pilihan, saya masih kerja, masih ada tanggung jawab lain, harus kembali lagi nanti. Jadi kita maksimalkan waktu ini, kita dengan melakukannya segala sesuatu yang berkaitan dengan action, praktek. Nah kalau pernah dengar 7%, lalala, kata-kata, ini body language, pokoknya intinya kalau kalian action, lakuin sendiri, kita berasa sendiri. Nah satu, mau tetap duduk di sini, nyaman, liatin dan bengong, mungkin mulai terhipnosis. Nanti kalau dia penasaran hipnosis apa, boleh kita lakukan hipnosis. Karena banyak yang manggil, ada yang bilang saya certified hypnosis, hypnotherapist, license trainer atau NLP pun udah trainer, baik ke Amerika, ke US, master trainer apapun itu, sertifikasi hanya sebuah kwitansi sebenarnya. Balik lagi pelajaran agama Buddha, praktek lah, buktiin. Mau trainer, sertifikat dipajang sebanyak apa, tapi hasilnya nggak ada, buat apaan gitu kan. UAS, dan saya sharing. Balik pilihan, mau tetap gini, atau ntar kita ada cara lain, kita scramble atau apa, intinya praktek. Kalau yang mau tetap begini aja. Tapi kalau yang mau praktek, boleh berdiri deh. Hitungan ketiga ya. 1, 2, dan 3. Cok. Tunggu. Gue videoin aja deh. Kalau kayak gini kayaknya yang duduk tuh mau nggak mau berdiri ya. Gitu ya. Oke. Sekarang cepet aja, quick count, waktu nggak banyak. Hitung 1, 2, 3 gitu aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 3. Coba. 1. 2, 3. Terus lanjut terus. 3. Terus. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Udah semua. Sekarang yang angka 1 kumpul di sini. Yang 2 di tengah, yang 3 di sini. Nah sekarang Permisi. munduran dikit. Sekarang boleh kumpul ya, duduk. Kumpul. Kita mau saling berbentuk lingkaran, mau apa? Yang penting kalian berkumpul, oke? Langsung duduk boleh, mau berdiri boleh. Berdiri boleh. Oke, sekarang intinya udah ada 1, 2, dan 3. 1 mana sini ya? 2 dan 3 semua. Tujuannya apa? Biar lebih ada interaksi. Karena apa? Karena ngomong gini mungkin buat saya untuk menghipnosis lebih gampang, malah trans bahasanya. Maksudnya bahasa hipnosis lah, kita ada ngomong udah. Tapi agak mudah kenapa? Saya bilang pelajari hipnosis, NLP, meskipun udah master ID, Aussie, tetap belajarnya begituan. Awalnya bilang ini hal ini kenapa sebenarnya enggak. Basically-nya semua yang diajarkan oleh guru agama kita. Basically-nya itu semua yang diajarkan guru agama kita. Mau lulus UAS, mau dapat nilai yang bagus, itu tujuan kalian semua kan? Atau belum tahu tujuannya nih? Tahu kan? Nilai bagus. Tujuannya apa berarti? GPA-nya bagus, IPK-nya IPK atau IPS? IPK-nya ya? Berapa dari berapa sih? 4 ya maksimal. Berarti targetnya berapa kira-kira? Kepala 3. 3 kanan 4. 5 bahkan tadi yang bilang. Oke. Ada yang bilang ya. If you wanna apa namanya ya?
mimpi yang besar arahin aja ke bulan. Kalaupun nggak nyampe bulan, sebenarnya jatuh pada bintang-bintang. Bintang-bintang. Bintang-bintang antara kalian semua. Oke, balik. Tujuannya ini apa? Sekarang simpelnya, kalau kan ditanya untuk action yang mau jawab silahkan jawab. Tapi kalau yang nggak mau jawab, minimum ada 3 jawaban dari 3 kelompok ini. Caranya siapa? Bingung kan? Siapa yang mau jawab? Kan tunjukkan. Sekarang paling simpel. Atau ada yang mau sukarela? Kan bakal jadi juru bicara. 1, 2, dan 3. Apri, ini. Oke. Sekarang ini caranya deh. Cara paling cepat. Banyak cara, tapi paling cepat aja deh. Karena ada yang cara, ayo lihat yang bulu hidungnya paling panjang. Enggak. Ini gampang. Cuci tangan semua. Tangan. Nah sekarang, kalau ini sih agak bingung nih ya. Kalau yang beneran langsung kita tunjuk 1 orang. Setelah 1, 2, 3 tunjuk orang ya. Nah orang yang dapat tunjukan paling banyak ya dialah juru bicaranya. Oke? Ready? 1, 2, 3 tunjuk. Simpelnya gini, jelasin deh secara singkat UAS itu apa sih? Jelasin secara singkat UAS itu apa? Satu dulu aja deh, ini tugasnya ini. Ujian terakhir selama kita 1 semester. Ujian terakhir selama kita 1 semester. Oke. Ini jawaban pertama, jawaban kedua kasih clue. Tambahin lah sedikit yang tadi udah bilang goalnya apa sih, tujuannya apa sih? Sebenarnya UAS itu buat apa gitu? Apa sih UAS itu? Untuk nentuin IP, menentukan SKS berikut. Iya, SKS bagus. Oke. Karena yang ketiga, ujian agak serius. Bagus. Maksudnya gini, saya nggak tahu di sini gimana ya. Kalau biasa di wihara kan katanya, kalau di depan Garuda nggak boleh tepuk tangan. Nggak tahu nih di sini nih, kalau boleh tepuk tangan gimana? Oh sama gini ya? Soalnya saya kalau biasa di wihara, saya ngajarin orangnya gini sama teman-teman. Oke teman-teman, kalau boleh tepuk tangan, kalau gini tangannya nggak boleh gitu. Emang sepertinya nggak boleh. Jadi kita gini aja. Itu boleh, mungkin gini boleh. Ternyata sama ya. Belajar dari bahasa tubuh ya. Oke. Ya. Ini dibagi kelompok. Semuanya bagus. Kalau mau diperbagus boleh ya. Ujian. Ujian itu menentukan apa yang sudah kalian pelajari selama ini dan ini ada hasilnya. Akhir itu dianggap ini yang terakhir dalam sebuah semester. Sebab kalau digali lebih lanjut bukan sebuah akhir dari hidup atau akhir dari ujian itu sendiri kan. Semester berapa lama sekarang periodnya? 6 bulan ya? Ini ujian akhir semester. Ujian yang menentukan apa yang sudah kalian pelajari selama 6 bulan sebelumnya. Kalau mungkin selama 6 bulan sebelumnya kalian rajin ke KFBD, Dharma Arta, setelah ikutan, mungkin ada yang bakti sosial dan segala macam, nama baik menumpuk kan? Nama baik menumpuk, hanya insya Buddha, harusnya kan nilainya akan lebih baik. Tambah dengan pembelajaran. Nah sekarang belajar itu enak gak sih? Kalau dibilang gak enak pasti bilang malas. Bilang gak enak dibilangin bodoh, enak gitu. Belajar itu asik gak sih sebenarnya? Belajar asik apa dulu? orang-orang. Nah ini salah satu poin bagus. Asik kalau rame-rame, bener banget. Kayak Ivan ya? Enggak, gue gak masuk. Pernah belajar rame-rame? Setiap hari gitu ya? Setiap ujian?